detection menggunakan deep neural networks. Motivasi dari penggunaan deep neural networks untuk object detection adalah karena corner dan juga shift features yang telah kita bahas di topik-topik sebelumnya biasanya baik untuk one-to-one object detection. Jadi misalkan ada satu objek spesifik yang ingin kita deteksi, maka biasanya corner dan shift, terutama shift features ya, itu sangat baik dan sangat robust untuk digunakan dalam object matching dan juga object detection. Namun apabila objek yang ingin kita deteksi memiliki variasi yang cukup banyak, jadi kalau lebih ke arah one to many, maka biasanya shift itu akan kesulitan untuk melakukan object detection. Contohnya misalkan di car detection, kita tahu bahwa mobil itu memiliki banyak sekali variasi seperti bentuk, warna, ataupun juga model, ya, maka akan sangat sulit untuk melakukan object detection menggunakan corner ataupun juga shift features. Nah, di sini kita idenya adalah menggunakan deep neural networks untuk melakukan one-to-many object detection, seperti contohnya di car detection ini. Nah, lalu bagaimanakah kita bisa menggunakan deep neural networks untuk melakukan object detection? Nah, satu hal yang paling penting untuk diingat adalah di object detection, tidak hanya kelas dari objek yang kita deteksi saja yang diperlukan, tetapi juga lokasi, atau biasa disebut dengan localization. Nah, localization ini biasanya menggunakan bounding box, di mana setiap objek digambar memiliki sebuah representasi atau direpresentasikan dengan menggunakan tuple. Ya, jadi misalkan di sini tuple-nya adalah ada image ID, lalu di sini ada kelas label, ya, kelas label objeknya, dan juga bounding box. Di mana bounding box ini sendiri memiliki nilai 4 nilai, yaitu x dan y, di mana x dan y ini adalah center coordinate dari objek tersebut. Lalu juga adalah height dan weight, ya, jadi panjang dan lebar dari bounding box. Jadi misalkan di sini ada kotak hijau ini label, ya, maka yang diperlukan adalah titik tengah dari label ini dan juga panjang dan lebar dari titik kotak hijau ini. Nah, lalu pada dasarnya deep neural networks itu kita latih untuk melakukan object detection dengan menggunakan MSE atau mean square error cost function terhadap bounding box ini. Ya, jadi bounding box ini jadi sebenarnya lebih ke arah regresi. Ya, tidak hanya kelas label saja, tapi juga regresi terhadap nilai yang ada di bounding box ini. Jadi kita menginginkan agar mean square error terhadap x, y, dan juga height dan weight-nya itu kecil. Nah, lalu performance-nya dari object detection bisa kita ukur dengan menggunakan IOU atau intersection of union. Jadi ini adalah visualisasi dari intersection of union, di mana kita lihat intersection antara label, ya, ground truth label dan juga prediction dibagi dengan union dari label dan juga prediction akan menghasilkan performance measure dari object detection. Nah, lalu bagaimanakah deep neural networks melakukan object detection itu sendiri? Nah, object detection menggunakan DNN itu biasanya dilakukan dengan menggunakan sliding window. Ya, jadi biasanya gambar ya kita bagi menjadi tile yang lebih kecil. Jadi ini contohnya ada 6 kali 8, ya, 6 dikali 8. Lalu kita menjalankan deep neural network setelah menggunakan subtiles yang ada, ya. Jadi misalkan di sini menggunakan deep neural networks itu hanya melakukan object detection terhadap objek ataupun pixel, ya, pixel-pixel yang ada di dalam kotak hitam kecil ini, ya. Lalu setelah itu akan digeser, ya. Jadi dimulai dari 3 kali 3 ini, ya, lalu akan digeser 3 kali 3, ya, lalu digeser lagi, ya, jadi 3 kali 3, lalu digeser 3 kali 3, ya. Jadi ini sudah ada 1, 2, 3 kali pergeseran. Nah, setiap pergeseran ini deep neural networks akan melakukan object detection. Nah, lalu akan dilakukan juga sebuah metode bernama non-maximum suppression. Karena apa? Contohnya di sini, ya, saat melakukan object detection bisa saja objek yang sama dilakukan pendeteksian berkali-kali karena mungkin scale-nya berbeda. Jadi
di sini ada yang lebih kecil ya, yang lebih sedikit, yang lebih tipis. Di sini kotaknya ada juga kotak yang lebih tebal. Nah, di sini kita bisa menghilangkan double detection terhadap objek yang sama dengan menggunakan non-maximum suppression. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu juga yang perlu diperhatikan adalah biasanya karena objek yang terdapat pada gambar ini mempunyai scale yang berbeda-beda, maka bisa kita lakukan pendeteksian terhadap objek tersebut menggunakan scale yang berbeda. Contoh di sini menggunakan 3x3 ya sliding window-nya, bisa kita gunakan sliding window yang lebih besar, misalkan 2x2, jadi kita ingin mendeteksi objek yang lebih besar, atau menggunakan tile yang lebih kecil, jadi misalkan 4x4. Kalau misalkan 2x2 berarti lebih kecil ya. Jadi kalau misalkan ini 2x2 kita ingin mendeteksi objek yang lebih kecil. Lalu kalau misalkan kita ingin mendeteksi objek yang lebih besar, kita bisa menggunakan tile yang lebih besar. Misalkan 4x4. Ya 4x4 maka besarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari non-maximum suppression. Jadi sudah dibahas sebelumnya, misalkan ada satu objek ya kita deteksi berkali-kali ya karena sliding window misalkan contohnya. Nah, ini bisa kita dapatkan satu bounding box yang lebih optimum dengan cara menggunakan non-maximum suppression. Ini algoritmanya. Nah, di slide ini dan juga slide-slide berikutnya, kita akan membahas sedikit mengenai beberapa arsitektur CNN yang telah dipublikasikan untuk melakukan object detection. Yang pertama, salah satu yang paling pertama adalah model bernama RCNN, ya, di mana di RCNN ini memiliki 3 buah modul. Ya. Yang pertama adalah region proposal, di mana metode yang digunakan adalah selective search atau sebenarnya bukan non-CNN method, untuk melakukan propose bounding box. Ya, jadi di sini bounding box-nya itu tidak melakukan sliding window, ya, tapi ada sebuah metode lain yang akan melakukan proposing the bounding boxes di sini. Lalu selanjutnya adalah feature extraction, di mana AlexNet CNN yang sudah kita pernah bahas di materi sebelumnya digunakan. Lalu yang terakhir object detection menggunakan SVM. Ya, jadi di sini CNN hanya digunakan untuk feature extraction saja. Lalu tahun berikutnya oleh author yang sama mengusulkan sebuah model baru bernama Fast RCNN, di mana memiliki dua buah modul, ya, di mana yang pertama adalah Region Proposal Network menggunakan CNN, ya, jadi region proposal sebelumnya diubah yang tadinya menggunakan selective search menggunakan CNN. Lalu yang kedua adalah Fast RCNN, di mana ini adalah Object Classification dan Bounding Box Update. Ya, jadi yang sebelah kiri ini adalah RCNN dan yang sebelah kanan ini adalah Fast RCNN. Model arsitektur berikutnya adalah You Only Look Once atau YOLO yang dipublikasikan pada tahun 2016, di mana YOLO memiliki sebuah modul yaitu CNN baik untuk localization atau bounding box dan juga object classification. Berikutnya ada model bernama Single Shot Multi-Box Detector atau SSD yang juga diusulkan pada tahun yang sama. Dan juga sebenarnya mirip dengan YOLO, SSD menggunakan satu buah modul yaitu untuk localization dan object detection. Jadi perbedaannya nanti hanya arsitekturnya saja, ya, tapi modelnya sama, menggunakan satu buah CNN untuk localization dan juga object detection. Nah, perbedaan antara SSD dan YOLO adalah SSD itu lebih cepat dan juga bisa mendeteksi objek-objek yang lebih kecil dibandingkan dengan YOLO. Jadi YOLO lebih lambat dan juga tidak bisa mendeteksi objek-objek yang lebih kecil. Nah, pada saat yang sama juga SSD karena lebih cepat bisa digunakan di real-time object detection system atau bisa di video. Nah, YOLO dan SSD ini sangat populer dan banyak sekali derivasinya. Ya, jadi ada YOLO versi 2, versi 3, ada YOLO 9000, ada juga SSD, ada SSD 300, ada SSD 500. Nah, untuk detailnya silahkan dibaca apabila ingin mengetahui, ya, dibaca secara mandiri. Nah, ini adalah bentuk model dari YOLO. Ya, ini adalah YOLO dan ini adalah SSD. Bisa dilihat salah satu alasan kenapa SSD bisa melakukan pendeteksian objek yang lebih kecil, ya, karena di sini menggunakan subsample image yang lebih kecil, ya,
baik yang kecil sampai yang paling besar ya. Jadi ada bisa kita katakan multi-scale object detection di SSD. Sedangkan di YOLO hanya satu buah scale saja. Ya, ini juga adalah contoh bagaimana sharding window dari YOLO dilakukan, dan ini adalah SSD. Ya, yang perlu diperhatikan bahwa untuk derivasi selanjutnya, ya YOLO dan SSD, misalkan YOLO 9000 ataupun SSD 300 dan 500, biasanya sekarang sudah tidak cukup berbeda lagi, dan perbedaannya silahkan dibaca secara mandiri. Arsitektur berikutnya adalah mask RCNN yang diusulkan pada tahun 2017. Uniknya adalah mask RCNN ini tidak hanya melakukan object detection, tapi juga semantic segmentation. Jadi ini contohnya di mana bounding box ini memperlihatkan object detection, sedangkan yang biru dan orange ini menunjukkan semantic segmentation dari objek yang telah dideteksi. Nah, apabila tertarik, silahkan dibaca secara mandiri. Bisa dicari papernya yang berjudul Mask RCNN. Nah, yang perlu diperhatikan dari penggunaan Deep Neural Networks untuk object detection ini adalah biasanya dibutuhkan banyak sekali image ya untuk training prosesnya. Karena apa? Karena kita menginginkan agar objek yang dideteksi itu biasanya objek yang ingin dideteksi itu kan memiliki banyak sekali variasi. Ya, jadi kita menginginkan agar hampir seluruh variasi yang kemungkinan variasi yang ada itu tercover di dalam image training sample. Contohnya, misalkan di car detection, maka varian apa saja yang bisa kita miliki? Salah satunya adalah contoh color, types, dan juga variasi-variasi lainnya, misalkan sudut pandang dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu kelemahan dari object detection menggunakan deep neural networks. Baik, itu saja materi dari object detection, baik menggunakan template matching, menggunakan SIF, dan juga menggunakan deep neural networks. Semoga bermanfaat.